Cristiano Ronaldo, orang akan bilang dia memiliki ego yang sangat besar. Dia orang yang angkuh dan lain-lain. Kalau menurut gue dia bukan egonya besar, dia bisa mengendalikan egonya. Dia memiliki confidence yang sangat tinggi. Ya. Bedanya Cristiano Ronaldo dengan orang yang hancur dengan egonya yang akan gue beritahukan setelah ini. Cristiano Ronaldo itu ketika baru pertama kali di MU, dia dicela dan dikritik dan gaya mainnya yang terlalu banyak dribbling dan individualistisnya. Apa yang dilakukan Ronaldo? Apakah dia menolak kritik? Orang yang egonya terlalu besar itu akan menolak kritik dan tetap main dengan gayanya dia. Tapi Ronaldo, dia merubah gaya mainnya lebih efektif dan lebih efisien. Sehingga dia akhirnya bisa shining di MU. Sampai dibeli sama Real Madrid. Di Real Madrid apakah dia berhenti belajar? No, dia gak berhenti belajar. Dia terus menjadi belajar. Bahkan dia bilang, kalau seandainya gue ada di Real Madrid, gue akan ajarin Mbappe caranya main di nomor 9. Karena dulu juga itu bukan posisi gue. Dan dia terus belajar. Orang yang belajar adalah orang yang bisa ngandelin egonya. Orang yang belajar. Dan Ronaldo kalau bilang ego, dia selalu improve dirinya dengan training. Dia disiplinnya luar biasa. Dia datang ke lapangan training itu sebelum orang-orang datang dan dia pulang setelah orang-orang pulang. Dia selalu improve dirinya. Dia selalu menerima kritikan dan mengubahnya menjadi lebih baik. Dan ketika dia tahu dirinya, dia bisa ngukur dirinya. Orang yang egonya besar dia gak bisa ngukur dirinya. Ronaldo bisa ngukur dirinya. Ketika dia udah gak bisa lagi untuk dribbling seperti dulu, dia main menjadi predator di kotak penalti. Permainan Ronaldo di MU, di Madrid, di Juventus, sampai di Al Nassr saat ini itu berbeda. Ronaldo yang dulu sama Ronaldo yang sekarang. Tapi dia selalu bisa menjadi terbaik di tempat yang dia, karena dia tahu diri. Gue udah gak bisa dribbling kenceng kayak dulu. Yang sekarang gue lakukan adalah gue akan cari posisi terbaik untuk gue cetak gol. Itu Ronaldo. Ronaldo bisa mengendalikan egonya. Gue kasih contoh lainnya. Diego Armando Maradona. Sebesar apa dia? Legenda. Diego Armando Maradona membawa Argentina juara di tahun 1986. Piala Dunia. Puncak karir tertinggi seorang pemain sepak bola. Juara Piala Dunia. Gol ikonik dengan tangannya. Dan gol solo terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Maradona pertama kalinya membawa Napoli yang gak pernah juara Serie A bisa juara Serie A. Sampai dibikin stadionnya sekarang Diego Armando Maradona. Sehebat itu Maradona. Tapi dia gak bisa mengendalikan egonya. Dia jatuh ke lifestyle yang buruk. Party, narkoba. Dia merasa udah tak tersentuh dan invincible. Dia sering bolos latihan. Dan terakhir paling buruk adalah di tahun 94 dia gak bisa lolos masuk seleksi squad Argentina di Piala Dunia. Karena ketahuan doping. Dia tetap legend, dia tetap namanya dicatat dalam sejarah. Tapi dia akan memiliki karir yang lebih baik. Dan tidak terhalangi karir path-nya. Kalau seandainya dia bisa mengendalikan egonya sebagaimana Ronaldo mengendalikan egonya. Mau contoh lagi, Napoleon Bonaparte. Siapa yang gak tahu Napoleon? Seorang jenderal. Napoleon seorang jenderal besar yang menaklukkan seluruh Eropa. Pernah menjadi seorang kaisar di Prancis. Napoleon ngerasa dia bisa naklukin seluruh dunia. Dia gak mau dengar nasihatnya ketika dia mau invasi ke Rusia. Nasihat orang-orang sekitarnya untuk bilang jangan invasi ke Rusia. Dia tetap invasi ke Rusia karena dia bilang apa? Gak ada yang bisa ngalahin gue. Selama ini semua kalah sama gue. Dia bawa 600.000 orang di musim dingin ke Rusia dengan perjalanan yang sangat jauh. Dan balik cuma sisa 10% dari 600.000 itu. Sisa 60.000. 540.000 nyawa mati gara-gara egonya. Dan akhirnya dia diasingkan. Ketika dia keluar dari pengasingan dan memiliki sedikit pasukan, dia perang lagi dengan peperangan yang akhirnya di Waterloo yang sangat bersejarah yang gak perlu kita ceritakan, tapi dia perang lagi dan kalah sampai akhirnya dia mati sendirian di kepulauan Saint Helena. If he knows when to stop dan sadar diri atas batas kemampuan dan mau mendengarkan saran dari orang lain, Napoleon akan lebih besar daripada Napoleon yang kita kenal sekarang walaupun dia sudah besar. Tapi itulah ego. So it's very 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 different antara confidence sama ego. Yang dibutuhkan sama seseorang untuk mencapai karir-karir yang tadi Mas Bilal bilang itu lebih ke confidence, bukan memelihara ego. Itu jawaban dari gue. Kenapa gak jadi bahas Messi nih? Hah? Enggak, Ronaldonya aja. Messi-nya bagus soalnya Messi bagus kan. Okay. Messi bagus, dia humble. Ya kan? Dia udah mencapai semuanya yang Ronaldo bahkan belum capai. Ada Piala Dunia ya? Wah, tertampar saya ya. Tapi yang aku setuju dari Bang Renat tadi yaitu Ronaldo selalu punya mindset kalau even dia lagi di fase terendahnya, I'm the best. Yes. Mungkin dia sering afirmasi juga, bahkan mau tendangan bebas aja dia selalu kayak
and Yes. the best. Dan di sisi lain Ronaldo as a teammate dan kapten gak nunjukin kalau dia memiliki ego selangit yang berbahaya dan toksik ya. Karena pernah lihat gak apa dia ketika Joao Moutinho gak mau ngambil penalti, lalu dia bilang take the penalty, maksudnya pakai bahasa ininya Portugis ya. Yeah. Ambil penalti ya, dia bilang tendangan lo itu bagus. Dia bilang kalau emang gak masuk so be it. Udah serahkan sama Tuhan sekarang. Tendang penalti dan akhirnya Joao Moutinho berhasil menang penalti itu dan gol dan menangkan Portugal. Yeah. Dan Ronaldo ketika Real Madrid saat itu Benzema lagi nggak bisa nyetak gol, dibuing sama supporter Madrid. Apa yang dilakuin sama Ronaldo ketika mendapatkan penalti yang sebenarnya harusnya Ronaldo yang taking that penalty. Dikasih ke Benzema untuk menaikkan lagi kepercayaan dirinya. Apakah itu dilakukan sama orang yang nggak bisa mengontrol egonya? Yes. No.